Kita melanjutkan pengajian kita. Mari kita menghadiahkan Al-Fatihah pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, para ulama. Demikian juga kita kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru kita yang telah mengajar kita dari kecil sampai sekarang. Kita juga hadiahkan Al-Fatihah kepada seluruh keluarga besar kita, baik yang almarhum maupun yang masih hidup. Lebih khusus lagi kepada kedua orang tua kita, pasangan kita, dan kepada anak-anak kita. Lebih khusus lagi kepada seluruh yang mengurus masjid dari dulu sampai sekarang dan berwakaf di masjid dan berinfak di masjid ini. Ila hazini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya Syekh Imamul Ghazali telah menjelaskan bahwa dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka banyak tantangannya. Tantangan ya, beliau di awal kitabnya itu sekali lagi saya sampaikan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti jalanan yang sangat sempit sekali, terjal, mendaki, dan banyak sekali tantangannya. Banyak ancaman-ancamannya, sehingga banyak orang yang di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara serius, maka biasa berhenti di tengah jalan ya. Seperti yang sering saya ceritakan, ada orang beribadah meniatkan diri untuk puasa Senin Kamis umpamanya. Awal-awalnya di bulan pertama lancar, bulan kedua mulai lupa, bulan keempat mungkin sisa 1 kali 1 minggu, di bulan kelima tidak pernah lagi. Ya, itulah yang dimasukkan oleh Imamul Ghazali bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan serius, tantangannya luar biasa sekali. Ya, macam-macam. Tantangannya boleh jadi dari diri sendiri, motivasinya berkurang, boleh jadi karena pekerjaannya semakin membutuhkan ya energi yang besar sehingga tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, ataukah karena sakit, ataukah karena keluarganya, ataukah karena pergaulannya dan sebagainya. Macam-macam tantangan-tantangan ketika kita meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira pengalaman kita semua itu pasti berbeda-beda ya, dan kita semua mengakui bahwa tantangannya banyak. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa tantangan yang paling berat itu sesungguhnya adalah belajar, tantangan ilmu. Ya, banyak orang meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau belajar. Ya, sehingga ya ibadahnya tanpa ilmu.
Nah, tantangan yang kedua adalah taubat. Hadirin jamaah maghrib yang berbahagia, mengapa tantangan taubat ini perlu? Menurut Imam Al-Ghazali karena banyak orang ya beribadah ya, meniatkan diri untuk beribadah tetapi ternyata masih banyak dosa-dosanya yang belum ditaubatkan. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa perbuatan-perbuatan dosa itulah sesungguhnya yang menciptakan zulmah, ya, kegelapan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua kasawa, ya, kasawa itu hati ini menjadi apa istilahnya itu, menjadi keras, ya. Nah, karena gelap, hatinya gelap, kemudian hatinya keras, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa taala itu agak susah untuk diterima. Nah, karena itu menurut Imam Ghazali ya, maka syarat utama ketika seorang hamba itu berniat untuk serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya itu adalah tobat. Nah, cara tobatnya itu sederhana ya. Yang pertama adalah zikru gayatiku bihizabi. Ya, mengingat betapa jeleknya perbuatan dosa itu. Itu yang pertama. Kalau umpamanya sering ya mencerita kejelekannya orang, maka jeleknya menceritakan aib itu yang diingat. Setelah itu azani zikru syiddati uqubatillahi ta'ala wa alimi sakhatihi wa ghadabihi allazi la taqata laka bihi. Mengingat ya, bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh kita ya, maka pasti ukubah ya, ancamannya atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih dan sangat besar ya. Allazi la taqata laka bihi, yang kita tidak mungkin untuk menanggung ya, menanggung siksaan yang sangat pedih dari dosa yang kita lakukan itu. Dan yang ketiga adalah zikru da'fika wa qillati hilatika bizalika. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kelemahan kita ya, dalam menerima azab ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu. Nah, beliau memberikan gambaran ya, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran kalau panasnya saja matahari kita tidak sanggup untuk ya menahan berlama-lama di panas matahari yang 40 derajat atau 50 derajat seperti di Mekah ya. Ya, mana mungkin kita mampu untuk ya menahan panasnya naru jahannamah. Nah, beliau menceritakan di sini fa innamal la yahtamilu harra syamsi walat mata syurti ya, kaifa yahtamilu harra nari jahannamah. Nah, itu yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, untuk malam ini saya akan membacakan tantangan yang ketiga ya. Kalau tadi itu tantangan yang pertama adalah ilmu, tantangan yang kedua adalah dosa yang belum ditobatkan ataukah masih gemar untuk melakukan dosa ya. Kemudian tantangan yang ketiga ini wal aqabatu salisatu wa hiya aqabatul awaiki. Tantangan yang ketiga ini adalah tantangan yang sifatnya kecenderungan kepada dunia ya, al-awaik. Nah, beliau memberikan penjelasan summa alaika ya talibal ibadati wa faqakallahu bidabbil awaiki hatta tastaqima ibadatuka
wa qad zakarna annal awaika arba'atun. Nah, Syekh Imamul Ghazali memberikan peringatan kepada kita, ya. Alaika ya talibal ibadah, wahai sekalian yang meniatkan diri untuk beribadah secara serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakallahu, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Bidabil awaiki, untuk mengurangi, ya, untuk melawan al-awaik, tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini. Ya, sebentar akan dijelaskan oleh Al-Ghazali apa yang dimaksud dengan al-awaik itu. Hatta tastaqima ibadatuka, ya, sehingga ketika seseorang itu sanggup untuk menghalau tantangan yang sifatnya keduniaan ini, tastaqima ibadatuka, ya, seseorang itu akan menjadi istiqomah di dalam ibadahnya. Wa qad zakarna anna lawaika arba'atun. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tantangan-tantangan yang sifatnya keduniaan ini itu ada 4. Nah, yang mana yang pertama? Ahaduha ad-dunya. Yang pertama adalah yang berkaitan langsung dengan dunia. Ya. Wadapuha bitajarrudi anha wasuhdi biha. Dan caranya, ya, kata Imam Al-Ghazali, penjelasan Imam Al-Ghazali, bagaimana caranya ini persoalan-persoalan dunia ini tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitajarrudi anha wazuhdi biha. Itu dengan cara tajarrud. Ya. Tajarrud itu melepaskan ketergantungan terhadap dunia. Ya. Wazuhdi biha, dan tidak terlalu mencintai dunia ini. Nah, ini sebentar nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Wa innama lasimaka hadza at-tajarrud wasuhdu li amrayni. Nah, oleh sebab itu, ya, wajib bagimu untuk melakukan 2 hal ini. Nah, beliau memberikan penjelasan tambahan, ahaduhuma, ya, salah satu di antara keduanya itu apa? Litastaqi malakal ibadatu wa taksura, ya, agar supaya ketika kamu dapat, ya, menangkal pengaruhnya dunia ini, maka kamu akan sanggup, ya, untuk beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taksura, dan memperbanyak ibadahmu itu. Fa inna raghbata fid dunya tasguluka zahiran wa batinan. Karena sesungguhnya mengharapkan lebih, ya, atau sangat mencintai dunia itu, ya, tasguluka zahiran wa batinan, maka itu akan membuat kamu sibuk luar biasa sekali secara zahir dan batin, ya, sehingga melalaikan kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma zahiruka fabitalabi, ya, adapun secara fisik, ya, secara fisik atau secara realitas, ya, fabitalabi, maka kamu sangat menginginkan sekali. Wa amma batinuka fabil iradati wa hadisin nafsi, dan di dalam batinmu itu sangat menginginkan sekali terkait dengan kehidupan dunia ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan wakilamuhuma yamna'u anil ibadati, karena kesibukan seseorang itu terhadap aktivitas keduniaannya, yamna'u anil ibadati, maka secara realitas banyak orang, ya, tercegah di dalam melaksanakan ibadah. Nah, fa inna nafsa wahidaton. Apa sebabnya? Karena sesungguhnya hati kita ini satu, ya. Diri kita ini satu. Wal qalba wahidun, dan hati kita juga satu.
Wa yastaghala bi syai'in inqata'a dihi. Maka ketika seseorang itu disibukkan dengan sesuatu yang terkait dengan dunia itu, inqata'a dihi, maka maka keseriusannya untuk beribadah itu menjadi terputus. Ya. Wa inna masalah dunya wal akhirah kamasali ad-durrataini. Ya, beliau memberikan perumpamaan bahwa dunia dan akhirat itu seperti seorang laki-laki yang memiliki dua istri. Nah itu ya. Nah, bagaimana kalau ada seorang laki-laki itu memiliki dua istri? Iza ardaita ihdahuma ashatta al-ukhra. Jika kamu lebih condong atau lebih mencintai salah satu dari istrimu itu, maka istrimu yang lain itu menjadi tidak suka. Nah, gitu dia gambarkan. Wa annahuma kal masyriqi wal maghribi. Dia juga menggambarkan bahwa dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat, berjauhan. Bikadri ma tamilu ila ahdihima aurata anil akhar. Nah, karena itu seseorang akan cenderung kepada salah satunya yang mengakibatkan salah satu yang lain itu menjadi terbengkalai. Nah, ini saya ingin menjelaskan Bapak-bapak dan Ibu-ibu penjelasan dari Imamul Ghazali ini terkait dengan bahwa tantangan terbesar bagi kita umat Islam itu ketika ingin serius beribadah itu tantangan dunia, zaman-zaman lino. Persoalan lino, dia gak punah. Ya, jadi mapamula motoki ya lino na dipikiriki. Letu matu jam 11, jam 12 lino mu pa dipikiriki. Ya, dan itu tergantung dari tingkat keterlibatan kita itu dengan pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Seseorang yang di dalam pekerjaannya itu membutuhkan kehadirannya, pikirannya, gagasan-gagasannya, bahkan tidak jalan suatu pekerjaan itu, nakodiga gaibi alena ini rumahatangnya. Ya. Yana manuki sesaki makokohe. Tapi pikir gini, no? Ya, nakodiki gaga di najaji yang majamangi. Dek di jamai, nakodek di jamai yang majamangi. Dek osre. Ni jamai yang majamangi. Ni pikiri ke terteru. Ya, narapi ni waktu nama sempajan. Dia penilo. Jadi mau tangi. Ya. Sehingga inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa tantangan bagi umat Islam itu ya ketika dia mau serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah persoalan dunia. Dan itu dari dulu ya, dari dulu kejadiannya begitu terus. Ya. Nah, kuangka padangkang. Ya, kalau ada pedagang, ia pernah janji dan kangen anak kuangkai masih seset. Ya, silat dei mani, silat dei bagai waktuna, pikiranna, ya, kemudian perhatiannya, konsentrasinya, ya, untuk mengurus usahanya itu dibandingkan dengan berlama-lama secara khusyuk, secara serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, ini yang dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, ada beberapa contoh-contoh ya yang dijelaskan oleh kitab-kitab yang lain itu ya terkait dengan bagaimana menyikapi hal yang seperti ini. Apakah ada solusi? Bagaimana solusinya supaya ni jama linoe ni urus idang kangange ya nakko guri mencaji guri dengan baik nakko
Pegawai, dia menjadi pegawai yang baik dan sebagainya dengan seluruh profesi yang berbeda-beda itu. Bagaimana solusinya supaya jadi jama-jamangi jadi toiro linoi? Nah, Imamul Ghazali ada dua solusi yang beliau tawarkan kepada kita. Nah, begitu Ustaz itu. Solusinya itu apa? Yang pertama, at-tajarrudi anha wazuhdi. Tajarrud itu jangan menjadikan dunia itu sebagai satu-satunya sebab ya, yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Ya, jangan dijadikan sebab. Contoh, ya, kan ada pendapat, nakodenu jama dega gadoinu. Nah, itu. Ubah ya, kita ubah itu mindset kita terkait dengan kata-kata itu. Ya, jangan menjadikan pekerjaan itu yang mendatangkan keuntungan. Ubah. Kita ubah itu bahwa jamaki ya, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi persoalan niat. Pakanjaki lo niatnya. Kita beribadah tujuannya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seluruh pekerjaan kita itu menjadi ibadah. Ya, bukan menjadi istilahnya lino bawang. Jadi dipakanjaki lo niatnya. Kemudian yang kedua, persepsi kita itu terhadap rezeki, ya, bahwa kalau tidak bekerja maka tidak ada rezeki. Ubah itu, ya, ubah. Kita bekerja dalam rangka apa? Mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai beribadah lagi. Ya. Jadi dirubah lagi. Jadi kan jangan sampai seperti itu pandangannya. Nak denu jama pada biasa nak kona cairi gitu matuat. Monro kok denu jama. Oh. Ya biasa na pakoro biasa ajiku. Oh, nak kosibu ni mak jama lena. Makadani monro kok. Oh. Ya, mencaji tukut-tukut matu, nak kukut-tukut dega mululung. Ya. Nah, begitu. Ya, tetapi itu cuma motivasi itu ya, motivasi. Nah, itu yang harus dirubah persepsinya. Jadi yang pertama adalah diniatkan ibadah, yang kedua adalah sikap kita terhadap rezeki itu. Bahwa rezeki itu semata-mata Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan, ya. Persoalan kita bekerja, ya, itu adalah kewajiban bagi kita yang harus dilakukan untuk menjadi jembatan datangnya rezeki halal itu. Tetapi rezeki halal itu kita bisa dapatkan bukan satu-satunya karena pekerjaan kita. Ya, sehingga kalau ada hasilnya maka selalu kita sandarkan bukan karena jagoku berbisnis. Nah, itu. Kalau ada hasilnya selalu kita sandarkan bahwa ini adalah rezeki halal yang diamanahkan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika keuntungannya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak menjadi stres, ya. Kita tidak menjadi stres. Mengapa? Karena tugas kita hanya bekerja. Yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu kira-kira. Ya. Sehingga sekali lagi kalau rezeki itu, ya, rezeki itu tidak lagi menjadi milik kita, itu juga kita tidak stres. Nah, itu yang disebut dengan tajarrud. Kita melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya sebab, ya, sebab yang mendatangkan keuntungan dunia bagi kita. Jadi tugas kita hanya sekedar bekerja saja. Mengapa bekerja? Perintahnya pun Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita bekerja, kita beribadah. Nah, kalau kita beribadah, apapun yang kita lakukan
itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan berapa rezeki yang kita dapatkan, urusan apa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan ya rezeki sesuai dengan ekspektasi kita, kita bersyukur tetapi tidak berlebih-lebihan. Tetapi ketika kita kehilangan harta yang kita miliki atau keuntungan yang kita miliki, kita tidak tidak sedih ya dengan berkurangnya harta yang kita miliki. Ya, itu yang disebut dengan tajarrud. Jadi itu kan berbeda Bapak ya, berbeda. Berbeda kalau ada orang ya tulilino minawanawai. Pokoknya pamula moto gangkana tinro paimeng ya lino bawa materu-teru. Dek gagaironwe. Dek gagaironia madecenge. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, ketika kurang pembelinya, stres. Ya. Magani kejadian ini. Angka si kapal lawa-lawa dan kangangi. Dijaji toh. Yero bali tokoku kasiwitana nasiran-sirang wae. Angka siwitana ampo peje garam toh. Mengapa? Agak sabana karena lino bawa nanawai. Ya. Kalau berpikir seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi, itu tajarrud, lepaskan itu semua. Tugasmu jamaah bekerja saja. Ya. Apapun hasilnya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Nah, gitu Bapak-bapak. Ya, jadi itu beda ya. Berarti kalau ya bedanya orang yang tidak tajarrud itu menurut Imam Al-Ghazali, kalau kurang rezekinya stres ki. Ya, kalau ada yang minta kikir ki. Aja yolo. Ya, aja yolo. Dia pernah siaga pendapatan iso contoh ya. Ayo yolo. Megamu pelok-pelok dibiayai. Nah, engkau pokoknya pengurus masjid raya minta sumbangan. Ya, minta sumbangan. Aja yolo. Engkau masjid pura sumbang. Macam-macam alasannya. Ya, datang orang tuanya, ya ada SMS-nya orang tuanya, kirim dulu amuna. Ya. Dia pura dibaja, ni wajah listri magi ni roindo. Coba. Magi ni roindo. Nasi lolono puru kiringi do tapacapui. Mengapa? Atinna beda Pak ya. Sikapnya itu menyikapi dunia berbeda dengan yang seperti dijanjurkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Tajarrud. Ya. Tajarrud. Dia tidak tajarrud. Kalau dia tajarrud, maka nakumila doi ndokna, ya. Dia uang ibunya tidak meminta atau tidak minta dia kasih. Mengapa? Selalu beranggapan bahwa ini rezekinya ya. Ini jatahnya saya punya ibu, ini jatahnya saya punya bapak. Ini jatahnya masjid raya. Ini jatahnya pondok pesantren. Ini jatahnya apa? Apa itu? Juma berkah. Dek nanawai. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu ya, orang yang memiliki ya, orang yang memiliki dunia, memiliki harta dan sebagainya, ya, kalau dia tajarrud itu dia sangat senang sekali ketika membagikan rezekinya. Nah, bapak-bapak bisa bertanya kepada diri masing-masing. Ya, nak komariola dek nih mak bere, berarti engkan itu tajarrud ya, sesuai dengan sarannya tadi Imam Al-Ghazali. Tetapi nak komacaiki nak komabereki, berarti harus latihan lagi. Ya, sikap hati roba. Ya, disesuaikan juga dengan kemampuan aja tore ke makada di juta pendapatan nek bere mana nih Pak dong ale itu senang. Diukur ki ya, bahwa dari rezeki kita itu ada untuk kita, ada untuk istri, ada untuk anak, ada untuk orang tua,
ada untuk tetangga-tetangga, ada untuk ditabung, ya. Wakin ya loh. Nah berarti dari 1 juta itu ya 20.000. Enggak apa-apa, toh. Enggak apa-apa. Oh, dari 1 juta itu 50.000. Enggak apa-apa. Nah, daripada angke kuatita makanya naku pasusi kuras sih. Nah, kalau ada kata-kata seperti itu berarti dia masih masih dipenjara, ya, masih dipenjara oleh hartanya. Nah, kalau dia dipenjara oleh hartanya, maka dia dipenjara oleh dunia. Nah, inilah yang diingatkan oleh Imamul Ghazali di dalam kitabnya ini, ya, bahwa sikap kita itu terhadap dunia itu sesungguhnya yang mengganggu konsentrasi kita istiqomah di dalam beribadah, ya. Tapi kalau kita niatkan semua yang kita lakukan sekalipun itu bisnis, bapak-bapak dan ibu-ibu berdagang, ya, mengajar, menjadi pegawai, menjadi apa saja, ya, itu diniatkan ibadah, ya, maka dunia itu perlahan-lahan tidak memenjarakan hati kita, ya, tetapi menjadi sebuah kesenangan ketika yang kita miliki itu, ya, dibagikan kepada orang lain. Jadi itu saya kira ciri-cirinya itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Nah, ko angkani pole romarioe, ya, ketika mak bere berarti, ya, angkani yerolinoi pelan-pelan dik naganggulak deki, ya. Nah, itu saya kira itu yang disebutkan oleh Imamul Ghazali tadi. Kemudian yang kedua, satu tajarrud, melepaskan, dan yang kedua adalah az-zuhud. Nah, ini zuhud ini saya ingin memberikan kisah tentang zuhud itu. Seperti Abdurrahman bin Auf, ya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang termasuk al-asyara al-mubasysyarah, ya. 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mendapat berita gembira pada waktu dia masih hidup, ya. Apa berita gembiranya itu? Tuo mupi, ya, coba yang Bapak. Tuo mupi ni padani ya, sudah dapat informasi dari Rasulullah bahwa ini nanti orang-orang ini penghuni surga. Coba yang Bapak. Magi sedihnya tuo mupi, ya, sehat mupi, nangke informasi boleh Nabi tamakada lisis surga mana kematu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat Rasulullah yang mendapatkan itu berita gembira itu tadi, al-asyara al-mubasysyarah. Nah, apa sebabnya Rasulullah SAW itu memasukkan Abdurrahman bin Auf itu sebagai salah satu sahabat Rasulullah dari kelompok al-asyara al-mubasysyarah tadi itu? Nah, ternyata ada satu kelebihannya yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf itu yang jarang dimiliki oleh sahabat Rasulullah, ya. Apa kelebihannya? Dia sangat dermawan sekali, ya. Coba yang bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saking dermawannya itu. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf itu pekerja keras, ya. Dia profesional, seorang profesional, pebisnis yang profesional, ya. Mengapa dia pebisnis profesional? Diceritakan di dalam sejarah itu Abdurrahman bin Auf dia sudah kaya ketika berada di Mekah. Tetapi ketika dia hijrah ke Madinah, ya manena orang pernah dia ganati. Ya bayangkan, ya. Dia ganati orang pernah. Double kosong kira-kira nasib domi. Tidak ada ke Madinah waktu hijrah. Nah, waktu datang ke Madinah, dia dipersaudarakan oleh sahabat Ansar, ya, Sa'id bin Waqqas kalau tidak salah, ya. Dia dipersaudarakan. Nah, sahabatnya Ansar ini mengatakan begini, ya, saya punya 2 istri, pilih salah satu di antara 2 istri saya itu yang kamu sukai.
Ya, kalau sudah kamu tunjuk istri yang kamu sukai, saya akan talak dan mohon kamu nikahi. Coba. Kemudian ini ada rumah saya, ya, toko saya, harta saya. Ya, kamu bagi dua, kita bagi dua. Ambil sebagian untuk kamu, saya juga sebagian untuk saya. Nah, bagi dua ya Pak, coba yang gitu. Tapi akan asing Abdurrahman bin Auf. Ya, terima kasih saudara, ya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap kamu dan seluruh harta-hartamu. Ya, tidak usah kamu kasih saya istrimu itu, tidak usah kamu talak. Hartamu itu tidak usah kamu kasih saya. Coba Pak ya. Tunjukkan saya di mana pasar Madinah. Pasar Nasabah Pak. Kasih tahu saya di mana letaknya pasar Madinah itu. Nah, disitulah dia membangun bisnisnya. Ya, mulai dari nol. Ya, nanti Bapak bisa baca itu sejarah bisnisnya Abdurrahman bin Auf itu mulai dari nol dan menjadi kaya raya sekali. Ya, suatu ketika terjadi perang Badar. Ya, perang Badar itu diceritakan Abdurrahman bin Auf itu menyumbangkan sekitar 700 onta penuh dengan barang-barang. Ya, jadi ada makanan, ada pakaian, barang-barang dagangan Pak. Ya, 700, bayangkan 700. Kira-kira kalau 700 itu bandingannya sekarang ya mungkin sekitar 200 atau 200 juta lisekna ya Ronwe, ya. Nah, sumbangan mana ini? Ya, 700. Nah, ini nak makrobaki. Nak makrobaki set di sapi dibagi 7. Abraham bin Auf, ya. Nah, sumbangan mana yang 700 penuh dengan barang-barang. Ya. Itu suatu ketika itu. Nah, contoh kedua, ketika terjadi perang Uhud, ya kalau tidak salah, Badar Uhud. Dia menyumbangkan hartanya itu sekitar 40.000 dinar. Wes. 40 dinar, Pak. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram 1 dinar. Berarti kali 40 sekitar 170 kilo emas. Ya, kalau dikali sekarang dengan rupiah berapa Pak harga rupiah antang? 1.900.000 ya. 1.900.000 kali 170 berapa Pak Tasrif? Ya, sekitar 300 M. 300 M. 323. Jangan 170 kilo nak sumbang. Jadi karena ketawanannya ini Abdurrahman bin Auf ya, sehingga dia disampaikan oleh Aisyah kalau tidak salah ya, atau siapa sahabat dari Rasulullah mengatakan bahwa suatu ketika Nabi bercerita kepada saya bahwa Abdurrahman bin Auf itu dia akan merangkak masuk surga. Ya, maksudnya merangkak itu ya tidak perlu lagi jalan. Tidak perlu jalan. Saking mudahnya itu masuk surga. Nah, itu Bapak-bapak. Itulah suhud. Nah, jadi yang dimaksud dengan suhud itu seperti itu. Ya. Yero doina orang parana aku milih mana? Kau milih mana? Dia namun roko atinna. Itu suhud itu. Kira-kira peko giro latiro. Nah kau ini ya latihan lopong pakai sebab tulinir kayak mupi. Yero dia nareke. Tetapi butuh latihan ya. Nah latihannya tadi itu seperti ya tahapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu adalah tajarrud dan zuhud. Tajarrud itu melepaskan ya. Aja puanu ladei ya. Aja mencari nilai dei. Kemudian yang kedua aja umpondro ya orang paranu kotinnu. Nah, begitu yang digambarkan oleh Imam Ghazali. Nah, itulah sebabnya dia katakan Imam Ghazali memang sekarang ini berat sekali menjalani dunia ini. Seperti nak kedua beneta. Toh? Dia gambarkan di sini.
Ya, seperti dua istri. Nakko niloi bulana yero sedie, macai sedie. Ya, niloi si sedie, macai si sedie. Begitu itu. Jadi kalau tidak cerdas menyikapi dunia ini, maka silak deki mani. Tuli nanu kiro linoe. Tuli aga sendero. Nah penjara ki. Tidak bisa ki keluar dari situ. Sehingga tuliar ini nawai. Nah karena saking persentase pikiran kita itu terhadap dunia, sehingga mungkin 90% liset no tata sebuah tita lino. Nah karena itu tidak ada lagi urusan ya akhirat dengan silolongan. Nah inilah yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa tantangan beribadah secara serius bagi umat Islam itu satu ya, makutu mak guru toh melalui makanja ibadahnya tetapi makutu mak guru. Yang kedua napuji mapugok dosai nadik natobakangi. Dan yang ketiga dia terkurung oleh urusan-urusan dunia sehingga waktu untuk beribadah semakin tipis. Nah saya kira bapak-bapak ini juga menjadi tantangan bagi saya. Jadi bukan saja bapak ya yang menjadi tantangan, saya juga ya susah keluar dari seperti ini. Kalau ada yang bisa keluar seperti ini secara cepat ya, secara cepat jago ya. Jago. Nah karena itu yang penting nisengi olot teorinya ya. Kita tahu dulu teorinya dan secara perlahan bahwa memang harus ada waktu yang disiapkan untuk beribadah dengan serius. Jangan hanya yang kita seriusi itu adalah urusan dunia, tetapi persoalan ibadahnya selalu menjadi 5 menit itu. 5 menit atau masih kirki mate kopi. Ya. Dia pernah capu tasbih ya, tasbih 100 makanya mate kopi. Saya kira demikian Bapak-bapak, mari kita berdoa. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus kepada kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi namikafi masjidai rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa lazimi sultani. Allahumma salli ala nuril anar wa sirril asrar wa turiyakil ghairi tahiba bil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi athhar wa sahbihi akhyar min la bidali. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah wa inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. Ya kan ya kan nasta'in syuhada. Allahumma fi kulli waqtin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.